Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami sebagai tim pengusaha UMKM yang akan mengembangkan UMKM dan mengkaryakan masyarakat sekitar di Tonggara dan sekitarnya, dan kami ada perkumpulan membahas tentang program UMKM untuk masyarakat Tonggara dan sekitar bersama Bos Kita Group. Mohon untuk dijelaskan pada hari ini nanti sistem dan untuk pergerakan UMKM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan juga untuk mengkaryakan masyarakat sekitar Tonggara. Mohon apa yang akan dicetuskan dulu supaya semuanya ibu-ibu itu bisa punya usaha di rumah masing-masing dengan adanya bimbingan satu komando satu pintu dari Bos Kita Group. Mungkin saya minta petunjuk dulu apa yang akan diwacanakan oleh Bos Kita dulu. Monggo Pak Bos Kita untuk menyampaikan. Bapak Muhammad Subahi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut memikirkan untuk perkembangan sebuah peningkatan perekonomian mungkin dalam ini yang ada di desa kami, di desa Tonggara. Kami memang mempunyai satu impian agar desa ini menjadi desa percontohan untuk sebuah karya, baik mungkin di tingkat di tingkat untuk kaum laki-laki itu kami juga sendiri sudah membudayakan untuk ternak, kami memang membutuhkan sebuah nanti wacana, sebuah usaha nanti yang bisa untuk mengcover daripada hari-hari atau jam longgarnya untuk kaum perempuan atau ibu-ibu yang statusnya hanya sebatas ibu rumah tangga. Dengan demikian semua kalau bisa adanya satu pergerakan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, insya Allah nanti harapan kami desa ini akan lebih lebih maju, lebih berkembang, perekonomiannya juga lancar-lancar saja, artinya segala bentuk berkaitan dengan kemajuan desa terwujud dengan adanya berbagai nanti unsur yang nantinya bisa membuat agar Tonggara ini penuh dengan karya. Amin, amin, amin. Amin. Jadi bisa maju ya Pak. Untuk seperti itu Ibu. Jadi harapan kami memang kami sudah cerita panjang lebar waktu kemarin itu sama Pak Mister Tukiman, yang artinya kami ya mungkin boleh dikatakan pengusaha kecil, tetapi saya tetap memperhatikan sekeliling kami, yang masyarakat kita ini lingkungan memang banyak kaum buruh ya, kalau di desa kami kalau bisa kita adanya satu edukasi itu untuk kebanyakan kaum buruh dibanding yang PNS, artinya mungkin bisa dibilang 80 atau 90% mayoritas kaum buruh, kaum petani dan buruh. Dengan demikian kami pengen mengajak mereka agar waktu dan hari-harinya bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya mereka, seperti itu aja. Sementara yang kami sampaikan nanti mengenai teknik maupun produk apa yang pas nanti diterapkan di skala ibu-ibu rumah tangga, monggo saya minta pendapat atau masukan dari bapak-bapak sekalian. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Nah, kita lanjut untuk siapa dulu yang akan memberikan suatu motivasi supaya untuk kolaborasi UMKM atau usaha untuk kerakyatan ini yang di desa Tonggara ini, supaya tadi bisa mengkaryakan bapak-bapaknya tadi untuk pengusaha kambing dan mencari rumput, dan tentunya ibu-ibunya juga biar punya tambahan usaha yang untuk penghasilan keluarga untuk ngidupin keluarganya. Mohon dari siapa dulu mau sampaikan? Oke, terima kasih. Dengan Bapak Diki, monggo dipersilahkan. Iya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya hanya menyampaikan mandat terkait dari Pak Mul sendiri yang notabene ketua divisi dari LSM Sandra. Jadi beliau tersebut sebetulnya sudah menularkan, sudah
ideologikan, bisa saja tadi tepung ya, salah satunya tepung dari berbahan singkong itu, tepung terigu berbahan singkong. Nah ini nanti bisa diterapkan di rumah-rumah. Ya, betul. Jadi jadi bisa kalau waktu dulu dari RT sekian progresnya pengupasan misalnya. Iya. Dari RT kedua untuk yang pengirisan, perajangan dan lain-lain. Dan sampai ke yang terakhir itu bisa ke proses penepungan dan packing. Packing, ya. Nah, kalau berbicara maskot, salah satu yang belum banyak dikenal itu adalah kulit singkong yang bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Jadi bukan dagingnya saja, kulitnya pun bahkan bisa dibuat dendeng, bisa dibuat keripik, bisa di macam-macam. Dan itu pernah kita soundingkan, bahkan orang nggak mengira ini daging sapi. Dikira ini daging sapi, bukan. Ini dendeng dari kulit singkong. Subhanallah, ya. Luar biasa. Jadi nanti bisa jadi maskot. Iya. Nah, tepungnya sendiri kalau sudah berbentuk tepung, apapun bisa diolah dari situ. Baik kerupuk, biskuit, kue kering, roti, mie, macam-macam. Dan kalau tadi itu artinya nggak cuma dari satu sisi. Ketika kita bahas bahkan limbahnya singkong tadi pun, kulitnya saja itu bisa dibuat dendeng. Dan kita sudah coba buat. Kita sudah praktek katanya ya? Sudah praktek. Kalaupun ini nanti ideologi ini mau diterapkan, monggo. Dan ini bisa jadi terobosan. Apa yang dikenal dari Tonggara, olahan singkongnya. Kalau di tempat-tempat lain itu jagung, di tempat lain itu kacang, tempat lain Ini kulit singkong. ini dari singkong dagingnya bahkan ke kulit-kulitnya itu bisa jadi olahan. Luar biasa. Nah, ini pertama bisa mengangkat sisi Tonggara itu ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Di sisi lain juga tadi sesuai mandat dari Bos Kita Group itu bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Secara Nah, kalau dampaknya sendiri kalau untuk produsen tepung tadi bahkan bisa meluas. Bisa meluas lebih dari Tonggara, bahkan bisa se Kabupaten Tegal. Ini untuk hasil olahan tepungnya. Nah, nanti bisa kembali kita ulik lagi mau buat kerupuk kah? Mau buat roti atau buat biskuit, seluruh produk olahan itu bisa. Oh, gitu, luar biasa. Karena sudah dari berbahan singkong. Dari tepung sudah jadi tepung. Nah, kalau mau memberdayakan kita bisa sesuai waktu itu Pamul. Oh, ini nanti dari sekian RT dari beberapa RW kita kelompokkan saja. Nanti ada beberapa tahapan untuk pembuatan tepung itu nanti per RT atau per kelompok gitu. Nanti sembari Pamul pun memastikan ketika ini bisa berjalan, UMKM pasti berjalan. Dipastikan berjalan secara sistematis. Itu sistematis. Oke. Jadi ini masukan saja, memang seperti itu. Dan ini bisa dalam jangka yang lebih singkat. Bisa dilakukan sesegera mungkin. Oh, gitu. Jadi tergantung dalam kita ini pendanaannya dalam pendanaan. Kami mohon izin menanyakan. Apakah bisa untuk dipraktekkan kepada masyarakat sekitar Tonggara ini untuk mempercepat waktu dalam pengolahan dari hasil tepung yang bisa diolah, dikemas menjadikan suatu produk makanan atau yang bisa dikonsumsi pribadi masyarakat sekitar dan juga bisa dijual belikan di pasaran umum? Oh, bisa Pak, sangat bisa sekali. Dan jadi dalam jangka yang singkat kita bisa memproduksi itu. Misalkan tadi dalam bahasa tadi, jelas kita nanti akan lakukan penyuluhan. Tetap kita lakukan penyuluhan. Nanti tenaga ahli akan kita terjunkan tadi yang Pamul itu. Dan dalam waktu singkat kita pastikan bisa dilaksanakan. Oke, kami tanya lagi, apakah bisa untuk masyarakat Tonggara yang tadinya tidak tahu dengan bahan dan produknya yang akan dibuat itu, apakah bisa dikawal, bisa dipraktekkan ilmunya oleh masyarakat luas untuk di Tonggara ini? Oh ya bisa Pak. Oke. Jadi memang tadi kan kita sudah bahas bahwa nanti akan diadakan penyuluhan. Kita akan terjun ke lapangan. Kita akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pembelajaran praktek pembuatan praktek langsung. Kita nggak pakai ini caranya begini. Kita langsung terjun. Oke, siap. Dan siap untuk mendidik masyarakat Tonggara supaya bisa punya usaha untuk mandiri tadi ya. Untuk mengkaryakan masyarakatnya supaya mendapatkan tadi ada tambahan untuk ekonomi keluarganya gitu ya. Betul. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, terima kasih. Dan kira-kira bisa secepat mungkin untuk digerakkan? Insya Allah bisa.
Oke. Tergantung Demikian, terima modal. kasih dari Bapak Diki. Mungkin ada tambahan dari lain? Itu udah cukup. Udah cukup. Mungkin ada tambah lagi, Pak Diki, silakan kembangkan. Ya tadi ya saya hanya mengulang sedikit. Ya. Ibaratnya memang beberapa keunggulan tadi yang kita cari. Pertama adalah sumber penghasilan. Ya. Nah nanti di situ ada penghasilan, pasti ada penghasilan. Ya. Kalau untuk tepungnya sendiri bisa menjadi maskot bahwa ini tepung buatan dari mana? Ya, betul, betul. Ini Tonggara. Tonggara, iya. Nah terus juga hasil olahan dari kulitnya tadi, Iya. ini belum ada di tempat lain, Pak. Betul. Contoh itu. Iya. Nah nanti kita bisa tuangkan ke berbagai ide lain tadi seperti kerupuk, Iya. seperti Keripik singkong, singkong atau seperti Lanteng, ya kan? iya macam-macam. Iya. Bisa. Bahkan itu nanti sistemnya bisa meluas, Iya. bisa melebar kemana-mana. Oke. Artinya memang nanti ide-ide muncul juga bisa dimunculkan oleh masyarakat sendiri. Betul. Makanya Kreativitas. dari titik awalnya itu apa sih yang bikin kita bisa maju? Pertama olahan singkong dulu. Iya. Kita angkat ini topiknya dulu. Oke. Siap. Gitu. Nanti Ada- sistemnya bisa meluas. Dan itu bahan yang tadi Bapak bahas nanti dari bahan tepung itu bisa untuk semua jenis makanan ya, Bisa baik semua. yang basah maupun yang kering ya. Bisa semua. Karena selain daripada dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, kalau yang kering itu kan bisa diekspor ya Pak ya. Artinya pemasaran kita, marketing kita bisa meluas ya kan. Betul. Karena nanti dengan adanya usaha Bos Kita Group ini akan membuka untuk UMKM. Pertama adalah mencukupi kebutuhan lingkungan dan masyarakat sekitar untuk sebagai maskot untuk produk-produk unggulan. Dan juga kita akan ada pemasaran marketing secara umum dan luas Pak. Iya, secara Karena luas. kita akan memandukan dengan online ya. Jadi harapan kami adalah untuk bisa membuka usaha UMKM di Tonggara ini sebagai maskot. Apa nanti akan kita wujudkan ke masyarakat ini supaya masyarakat sekitar bisa ikut berkarya, membuat suatu hasil karya produk yang memang benar milik hasil Tonggara dengan kebutuhan apa saja. Nanti insya Allah kita kerjasama dan juga bisa mengkaryakan masyarakat sekitar. Tujuannya biar ibu-ibu di sekitar kita itu punya tambahan Iya. dan punya ilmu yang bisa dibuat kapan saja dan digunakan kapan saja untuk kebutuhan apa saja. Oke, terima kasih dengan Pak Diki. Mungkin Ya, ada jadi Pak. Ya. gini Pak, ya saya bersyukur ketika ada yang sadar akan kepentingan ini masyarakat. Saya bersyukur Betul. dengan adanya Pak Bos. Jadi kepentingan ini hajatnya luas. Amin. Hajatnya luas. Karena apa? Pertama dampak ekonominya bahkan bukan hanya untuk yang produksi saja. Amin. Ya. Karena contoh kita bahas tepung. Yang setiap warung ada gorengan. Pak. Betul. Nah, itu nanti bisa kita sediakan harga yang lebih murah. Iya. Artinya dengan yang lebih stabil. Nah, tadi terkait membahas maskot. Iya. Jadi mungkin ini sentralnya singkong bisa Amin, jadi. amin. Tonggara sentral Amin. produksi singkong. Singkong dan kambing Ya, Iya. singkong dan kambing. Itu terurai. yang Terurai. Heeh. Betul. Nah, saya bersyukurnya ada Pak Bos yang peduli akan itu. Betul terhadap masyarakat biasa. sekitar. Luar Iya, biasa, iya. kami salut. Benar, Nah, benar. kami jujur Pak sudah berkeliling ke berbagai tempat Iya. untuk yang cari yang peduli Iya, akan hal iya, ini. iya. Betul. Karena ini hajatnya luar biasa. Betul. Masyarakat akan sangat terbantu. Iya. Pertama lapangan pekerjaan, kedua hasil produksinya itu bisa Betul. membantu. Benar. Seperti itu Pak. Cukup. Oke, kami tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Boski yang selama ini selalu memikirkan rakyatnya dan warganya yang dari Tonggara, dan insya Allah akan meluncurkan suatu usaha bentuk UMKM yang disponsori oleh Bos Kita Group, dan semoga yang bisa benar-benar rakyat dan bisa untuk mempraktekkan bahwa rakyat kita itu adalah sebenarnya butuh untuk aspirasi dan ideologi serta praktek karya yang sifatnya adalah bisa untuk membantu perekonomian kepada keluarga dan masyarakat sekitar Tonggara, dan bisa nanti menjadikan suatu objek titik fokus ya Pak ya. Artinya bahwa sumber dari UMKM produk ini adalah bisa menjadi klaim nama milik Tonggara gitu kan. Dengan adanya pengemasan dari bahannya, dari pembuatannya sampai hasilnya itu biar punya maskot bahwa Tonggara ini loh yang punya produk UMKM makanan dari bahan singkong dari 1000 jenis produk makanannya yang akan ditampilkan, dan nanti insya Allah kami akan bantu untuk semua ibu-ibu dan para warga yang ada di Tonggara dan sekitarnya. Itu juga akan saya ajukan untuk melegalitaskan surat perizinannya kerjasama dengan namanya perizinan kalau makanan itu adalah Badan BP POM ya. Dan kami, saya sendiri nama Mr. Tugiman Joko Tarep sudah bekerja sama dengan dinas terkait untuk pengesahan produk makanan dengan Badan POM. Seluruh
Jawa Tengah. Dan insya Allah masyarakat Tonggara ini semuanya apa yang bisa mereka kembangkan untuk membuat produk jenisnya makanan ataupun yang lain yang berkaitan makanan tentunya akan kami legalitaskan juga bekerja sama dengan Badan POM supaya masyarakat Tonggara ini baik yang di perumahan maupun yang ada di lingkungan ini produknya apa semuanya ada label halal dan itu sudah disahkan. Kedepannya akan seperti itu. Saya akan bekerja sama terus dengan Bapak Bos kita. Dan mohon kepada Bapak Bos kita jelaskan untuk program berikutnya. Monggo. Ya, terima kasih. Kembali lagi ya, kami memang lahir dari masyarakat kecil ya, masyarakat paling pelosok ya. Manakala kami sendiri mungkin bukan orang besar ya, tapi kami alhamdulillah dikaruniai untuk pemikiran yang besar yang nantinya bisa ilmu kami yang nanti kami dapat bisa bermanfaat untuk keluarga juga banyak orang. Amin, amin. Kemudian karena kami hidup di dalam sebuah lingkungan masyarakat ya, kami juga tidak akan lepas tangan begitu saja nggih. Manakala insya Allah nanti kalau ada rezeki ya kita bina mereka agar bisa terarah. Betul. Minimal adanya sebuah pendapatan. Betul. Untuk kaum ibu rumah tangga. Ya. Memang yang tadi saya sampaikan ya, untuk yang kaum laki-laki ya memang kami arahkan ke komunitas ternak ya. Karena apa? Karena kami sendiri pernah melihat atau menilai ya aspek mungkin yang ada di Kabupaten Tegal bahkan sekitarnya mungkin banyaknya sekali wisata menjamur terkait dengan warung sate, kayaknya menjamur sekali nih. Sementara kami cari info di berbagai teman-teman supplier kambing, baik juragan maupun di tingkat seterusnya, itu memang bahan baku yang mereka dapat ternyata ambil dari luar daerah. Betul, betul, betul. Nah, dengan begitu kami pengen hadir untuk Kabupaten Tegal, gitu. Kebetulan kami sendiri ada ya tidak banyak lah, mungkin ada lahan cukup. Untuk membuat sebuah karya di situ, untuk karya mungkin peternakan. Adapun untuk mungkin mekanisme atau mungkin teknik kami juga sedang merancang sebuah kemitraan, barangkali nanti masyarakat sendiri ada keniatan pengen budidaya ternak. Kemudian untuk pembiayaan atau pendanaan juga kurang, kami alhamdulillah sudah dikawal oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini mungkin yang paling dekat di sini ya Bank Rakyat Indonesia ini untuk pinjaman kur itu memang peruntukannya antaranya untuk usaha rakyat ya. Nah, di situ yang kami nilai untuk skala ini ya tadi kambing peternakan. Nah, kemarin untuk saya sampaikan yang skala ibu-ibu ya kayaknya ini saya lihat cocok juga ini. Saya kira bisa disambi. Kalau ibu-ibu kan tidak nanti apa namanya pekerjaannya tidak dikejar waktu sebetulnya, betul. Atau ya sebisa mungkin kita menyempatkan karena nantinya setiap kami program untuk ibu-ibu ya kami harap nanti dikerjakan paruh waktu. Karena apa? Pekerjaan ibu-ibu lebih ropel daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kerjanya satu visi, satu fokus. Ya kerja kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu ada ini, ada nyetrika, nyapu, ngepel dan sebagainya lah. Itu kita manfaatkan di sela-sela mereka pada ini kan longgare kan gitu. Artinya itu kita konsep untuk sebuah tambahan saja ya. Kalau mungkin untuk idealnya ya di kaum pria tadi dengan konsep saya 100% untuk konsep budidaya itu betul-betul kalau bisa diarahkan ya dengan rumusan kami, insya Allah nanti tidak akan melenceng, artinya dari pendapatan bulanan. Mungkin nanti ada mekanisme atau ada rumusan yang nanti yang bisa mengarahkan ke petani mandiri. Tanpa harus kita mempunyai cita-cita impian jadi pegawai atau jadi karyawan. Kita nanti jadi contoh baik untuk di tingkat di kalangan masyarakat pedesaan yaitu peternak. Saya kira dengan itu mungkin impian tidak terlalu muluk-muluk mengajak orang kecil untuk peternak berkarya peternak dan peternakan. Untuk melihat tadi yang disampaikan Mas Diki, alhamdulillah kami juga menerima baik. Nanti tinggal mekanismenya seperti apa, kemudian nanti
membebani masyarakat enggak kan Ya, gitu. betul, betul. Kalau memang toh nanti impian dari masyarakat terwujud dengan apa yang disampaikan programnya mengenai Iya. Usaha kecil menengah ya, Ya, menengah ya, ya. kecil gitu, UMKM gitu, Ya. bisa diterapkan di Tonggara. Saya terima kasih sebagai mungkin warga di Tonggara, saya sendiri terima kasih karena itu merupakan kegiatan yang ada di dalam komunitas usaha kami ya. Usaha kami memang bernama usaha bos kita Berkah Paseduluran. Amin, amin, amin. Nggih, ini yang terakhir Mapan Berkarya. Mapan Setelah Berkarya. berkah kita Ya. golek sedulur, Ya. nggih, kita mengarahkan untuk menjadi mapan. Mapan ya, berkarya. Nggih, nah, Amin, amin. setelah mapan tetap kita harus berkarya. Berkarya, iya, jadi terus menerus ngalir. Jadi untuk judul atau mungkin dari komunitas kami seperti itu, Oh, nggih, iya. barangkali doa dan dukungan teman-teman Amin, amin, amin. semua yang Iya, ada di iya. sini, Amin, ya. dengan juga masyarakat Desa Tonggara, Iya. insya Allah kita semua akan berupaya untuk menunjukkan sebuah perubahan di tahun 2023. Amin, sekarang amin. ini. Allahumma amin. Amin. Itu saja yang perlu disampaikan Ya. dari kami. Nggih. Monggo kami kembalikan waktu dan tempat kepada Pak Mister. Terima kasih atas acuan program dari Bos Kita Group yang selama ini telah memimpi program dengan bagus, dan alhamdulillah semua programnya Bos Kita Group dengan adanya ditambah lagi yang untuk program baru namanya Mapan Berkarya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya telah terus bersama Bos Kita Group. Apa yang telah dicita-citakan oleh Bos Kita Group itu ternyata semuanya terwujud dan terbukti. Saya sendiri sebagai tim liputan yang dari Media Viral News yang selalu diajak oleh Bos Kita Group, ternyata apa yang diprogramkan oleh Bos Kita Group itu benar-benar terwujud. Dan insya Allah kedepannya kami akan tambahkan lagi supaya masyarakat sekitar yang ada di Tegal ini, khususnya di wilayah di sini Tonggara dan sekitarnya, karena saya melihat dengan education program pariwisata, dan kebetulan Bos Kita Group ini juga membuka objek wisata dengan Bukit Teletubbies. Itu satu pintu dengan Bos Kita Group, dan bekerja sama dengan Cacaban sampai Semedo itu ada di titik tengah-tengah. Dan kedepannya lagi kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan yang lainnya, bahwa Bos Kita Group akan membuat suatu program kerja lagi yang bisa dikaryakan oleh masyarakat sekitar, yaitu diantaranya sebagai pembuat oleh-oleh kenang-kenangan buat semuanya yang berkunjung sebagai pariwisata yang ada di Tegal, Jawa Tengah ini. Ternyata Bos Kita Group punya impian yang sangat mulia. Di antaranya akan membimbing, akan membina, akan mengajari dari perseduluran Bos Kita Group ini dari beberapa elemen untuk membuat suatu program. Jadi biar masyarakat sekitar itu bisa mempunyai suatu hasil cipta karya yang dalam satu pintu lewat Bos Kita Group, yang mengondisikan juga lewat Bos Kita Group dengan pemasarannya, sehingga masyarakat sekitar bisa membuat contoh ya, seperti oleh-oleh yang sifatnya itu bisa kuat lama dan tidak akan busuk atau segala macam. Contoh ya, gantungan kunci atau boneka kecil atau baju yang disablon, atau juga dengan ciri khas Tonggara dengan education, model gambar, dan juga di objek wisata itu ternyata Pak Bos kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintahan, yaitu objek wisata baik yang di Cacaban maupun yang di Semedo. Dan Bos Kita Group punya sains sendiri atau punya wacana akan membuat Bukit Teletubbies itu akan lebih suasana, lebih meriah lagi, karena di situ Bos Kita Group sudah punya suatu sentral, akan membuat jangkauan dari pondok pesantrennya, pendidikannya, dan juga sudah terwujud. Dan ini sekarang bahkan menyerahkan lagi tanah kepada kami untuk membangun pondok pesantren, dan saya juga sudah siapkan untuk kiainya, pembimbingnya, dan saya juga akan menjadi tim sukses untuk pencari dana. Saya akan sebarkan ke seluruh tim orang-orang kami untuk mendukung program Bos Kita Group. Dan tadi sampai dari barang sekecil mungkin tadi, oleh-oleh kenang-kenangan ciri khas dari masyarakat Tonggara yang akan kita tampilkan publik seluruh Indonesia, supaya pemerintahan terkait juga alhamdulillah kemarin sudah kita hubungin telepon dan juga komunikasi baik dari tayangan kami maupun program-program Bos Kita Group, semuanya setuju dan sepakat. Maka dengan kesempatan ini, ayo mari sama-sama masyarakat Tonggara untuk bareng-bareng
mendukung programnya Bos Kita Group ini supaya terwujud, terlaksana. Dan ini niatnya untuk semua masyarakat, bukan hanya pribadi, namun mengutamakan masyarakat luas lebih utama daripada pribadi. Dan inilah cita-cita Bos Kita Group. Silakan, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo Ibu atau Bapak. Ya, terkait masalah wisata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Desi, Ketua Umum LSM Sandra. Alhamdulillah, Ketua Umum LSM Sandra. Betul. Yang ada di mana nih Bu? Yang ada di Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, jadi berdiri LSM Sandra ini ada di Kabupaten Tegal. Betul. Dan siap kerjasama dengan Bos Kita Group Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Karena Terima. jujur ya, saya sampaikan secara terbuka, saya apresiasi luar biasa. Seperti tadi Pak Diki bilang, baru saya ketahui dan baru saya temukan ada seorang warga yang betul-betul memperhatikan lingkungan. Amin, amin, amin. Di mana-mana paling memperhatikan diri sendiri dan Betul, keluarga ya. betul, Tapi betul, betul. untuk Pak Muhammad Subahi, ini, iya, ya, warga Tonggara ya, iya. betul-betul peduli sama lingkungan dan peduli sama desanya. Amin. Hingga sampai ke tingkat yang paling kecil sampai ke paling besar itu. Iya. Terkait masalah kebutuhan warga di sini, bagaimana warga di sini bisa hidup, warga di sini bisa maju, warga di Tonggara ini bisa berkarya, itu semuanya sudah dalam pemikiran Pak Muhammad Subahi ya. Iya. Luar biasa Pak, saya apresiasi luar biasa. Amin, terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya menyampaikan ini ya secara jujur dari hati yang paling dalam. Saya kagum dan saya bangga sama Pak Muhammad Subahi ya, karena cita-citanya yang luhur ini untuk membangun desa Tonggara. Mudah-mudahan semua terlaksana dan berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dan semoga masyarakat juga bisa mendukung dan mensupport apa yang menjadi cita-cita Pak Muhammad Subahi untuk membangun desa. Amin. Kira-kira seperti itu Pak Subahi ya. Ya mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan, bahkan bisa lebih. Amin. Bisa lebih berkah ya kan. Amin. Karena ini cita-cita mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Silahkan diperkenalkan, nama siapa? Nama saya Dedi Haryanto dari LSM Sandra. Oh ya. Kebetulan saya sendiri sebagai korlap. Ya. Oh, koordinator lapangan. Oh ya, Betul. terima kasih. Lanjut. Nah, untuk persoalan ini, jujur saya sesuai dengan komitmen Ibu Ketum adalah Pak Subahi ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Amin. dengan langkah-langkah Pak Subahi yang akan mengubah desanya, yang mana desa ini bisa menjadi desa percontohan yang lain. Amin, amin, amin. Oleh karena itu saya selaku korlap dari LSM Sandra mengucapkan bersyukur yang sangat dalam. Amin, amin. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan rencana dari PT Bos Kita Group ini bisa terlaksana. Amin, amin. Itu harapan kami dari LSM Sandra. Amin. Terima kasih atas waktunya. Amin. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak sebelah, siapa? Ya, siap. Monggo. Kenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Muji Oh, siap. dari media Cakrawala. Amin. Lanjut Pak Muji. Jadi apa yang udah disampaikan sama Pak Bos Kita Group itu memang suatu yang luar biasa. Ya. Yang jarang didapatkan di mana tempat. Betul. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak Boski itu terlaksana. Amin. Jadi Amin, 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 di amin. Desa Tonggara itu memang benar-benar ada peningkatan. Amin, Kemajuan. amin, amin. Itu memang sungguh luar biasa. Amin. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak siapa sebelah, mohon izin. Oh ya. Mungkin ada tambahan. Oke. Saya tambahkan lagi. Terima kasih dari semuanya, niat baik dari PT Bos Kita Group dan dari Bapak Muhammad Subahi yang sudah membuat suatu program yang sampai saat ini itu semuanya sudah berjalan. Dan alhamdulillah kedepannya lagi tadi akan dibangunkan juga, ingat ya, akan dibangunkan juga gedung untuk yatim dan piatu, dan semuanya akan gratis ya, semuanya akan gratis untuk yatim dan piatu. Dan akan saya tambahkan lagi untuk doafa akan kita wadahkan lagi. Dengan adanya kerjasama kami dengan Bos Kita Group, saya akan membuat suatu wadah yang memang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan juga dari sosial dan juga dari yang lainnya, karena Bos Kita Group telah menyediakan lahan untuk pembangunannya baik dari pendidikan maupun dari karyanya.
dan semoga semua terwujud, dan kami mohon kerjasamanya dengan warga semuanya untuk ayo bareng-bareng uri-uri budaya, dan ayo kita berkarya bareng-bareng maju bersama. Tujuannya adalah pertama untuk membekali hidup dari diri sendiri sampai ke masyarakat umum, dan harus punya kreativitas atau karya, karena Bos Kita Group tadi sudah membuka suatu namanya tadi adalah Mapan Berkarya. Kalau namanya Mapan Berkarya berarti semuanya sudah terkondisikan, baik ekonominya sampai ketahanan pangannya, dan Bos Kita Group menyediakan lahan untuk semuanya demi kebutuhan masyarakat sekitar. Dan tentunya dari kami cukup sekian dulu, nanti akan kami bahas untuk bagaimana masyarakat sekitar akan dikasih ilmu arahan dan bimbingannya, supaya masyarakat sekitar itu punya ilmu yang didasari dan dibekali oleh tim Bos Kita Group untuk memberikan suatu acuan program kerja yang nyata dan bisa untuk bekal selama-lamanya, dan bisa diturunkan ke anak cucunya ilmu itu dan bermanfaat dunia dan akhirat. Mungkin ada Bapak yang baru datang mau menambahkan suatu program untuk Bos Kita Group. Mohon izin, kami perkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Bapak Soeharto sebagai pamong pemerintahan Desa Tunggara ya Pak ya. Dan alhamdulillah telah hadir terus membantu dan mensupport semua program-program Bos Kita Group yang selama ini itu mempunyai education yang sangat luar biasa, dan ini sebenarnya skalanya sudah nasional, bukan hanya lokal Tonggara, karena ini sudah booming dan publik ke seluruh penjuru dari berbagai macam media, dan juga dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Subahi sebagai Ketua Direktur PT Bos Kita Group yang ada di Tonggara ini sudah menjadi ikon. Jadi semua dinas terkait sudah paham betul siapa Bos Kita Group, yaitu Bapak Muhammad Subahi, yang selama ini terus mengadakan suatu kegiatan dan selalu membuat suatu program-program terobosan-terobosan terbaru yang sifatnya adalah untuk kebutuhan masyarakat umum. Demikian, terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasa terima kasih kami atas nama warga Desa Tonggara, khususnya untuk RW 05 dan RW 6. Nah, ini sehubungan dengan adanya kegiatan ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya untuk bos kita Bapak Muhammad Subahi, dan juga menyampaikan rasa terima kasih pada Pak Tukiman Joko Tarub. Bapak Tukiman Joko Tarub Masih bujangan. sama Mas Diki. FNI. Ini sepertinya masih bagus Mas Diki daripada Pak Tukiman. Cocok. Tapi kalau gagah-gagahan, gagah Pak Tukiman. Lu masih bujangan statusnya. Pak Tukiman jonggatan. Jadi gagah. Dan juga rasa terima kasih pada Ibu Desi, semuanya yang telah memberikan pembinaan, pengertian, ilmu, walaupun ini hanya sekedar pembicaraan. Jadi sementara ini pembicaraan, mungkin insya Allah nanti bisa dilanjut dengan praktek. Ini sementara ini masih teori ya, barangkali nanti dilanjutkan dengan praktek. Kami atas nama warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingannya, atas pembinaannya, dan juga pada segenap warga yang hadir di sini. Tadi didengar menarik sekali, ingin sekali bahwa Pak Boski ingin dijadikan kepala desa. Tapi perlu kami ingatkan, untuk duduk di sana di kursi kepala desa tidak semudah itu. Di samping itu tidak cukup sekian, orang sekian itu enggak, mestinya lebih banyak. Maka kalau kita ingin punya keinginan Pak Boski duduk di sana, kita mestinya harus mencari teman, pandai-pandai bersatu, semacam itu. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini, paling tidak keluarga diajak,
teman diajak, family diajak untuk bersatu untuk memilih Boski. Sehingga kita mendapatkan satu nilai yang cukup untuk menjadikan atau mendudukan Pak Boski duduk di kursi di sana. Jadi kita tidak perlu tidak cukup dengan orang sekian, itu enggak. Artinya kita harus membawa teman, membawa keluarga, membawa saudara, semacam itu. Kami mohon semacam itu. Jadi kalau memang kita punya keinginan untuk Pak Boski duduk di sana, ya semacam itu. Jadi enggak cukup hanya yang hadir itu enggak. Tetap kita bawa teman. Jadi itu pesan saya, barangkali nanti ibu-ibu lupa ya saya ingatkan. Nah, untuk lanjutnya nanti tadi sudah dikatakan prakteknya mungkin minggu depan, mungkin mengenai biaya segala macam. Tadi saya dengar dari Pak Boski. Ya Bos ya? Ya. Untuk biaya pembiayaan ya. Untuk awal nanti kita talangi nggak apa-apa. Oh, iya. Untuk yang berikutnya kan sudah Ya, itu nanti kesananya wes ya kesananya. Jadi ibu dengar sendiri ya. Untuk sementara ini ibu tinggal berangkat, tinggal tinggal menjalankan kayak gitu aja. Ya ini bukti daripada kepedulian. Ya dari itu dari saya itu dulu, barangkali ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan silakan ibu-ibu yang mau menyampaikan. Terima kasih kepada Pak Rey. Ada yang ditanyakan dari ibu-ibu. Ini kami membuka ruang tanya jawab. Barangkali ada yang mau Sedikit menanyakan sesuatu kepada ini ada pakarnya ya, Ibu Desi dan Mas Diki dan Pak Sudiman ya, barangkali pertanyaan Ibu yang berkenaan dengan misalnya UMKM akan dijawab oleh beliau-beliau. Monggo. Anak mau takon. Ayo usul ayo. aku maksudnya Biasanya nah benar, silakan usul Bu, benar. Ayo. Ayo. jadi ada Monggo. Ada sini sini. Ada tanya jawab. Assalamualaikum Bu. Kak, revisi tadi sedikit ya masalah permodalan. Tadi kan saya bilang modal tinggal minta sama Pak Lurah. Itu benar, ya kan? Iya, makanya dengerin dulu. Memang modal itu nanti yang akan mengupayakan adalah Pak Haji Subaghi, ya kan? Itu linknya melalui Bank BRI. Usaha ini kan untuk para ibu-ibu. Emangnya nanti hasilnya dimakan sama Pak Subaghi kan enggak? Tentunya nanti permodalan memang ada jalan. Tapi untuk permodalan nanti action ini kita pelatihan mau ditanggulangin sama beliau dulu, ya kan? Karena ini beliau tuh punya intent untuk menurunkan ilmunya, walaupun dengan cara beli, apapun caranya, yang penting para ibu-ibu punya kegiatan, kan seperti itu. Kedepannya bicara masalah modal, Pak Haji Subaghi itu punya linknya, itu yang disebut minta sama Pak Haji. Artinya minta tuh begini, ya biar dipahami. Pak Haji punya link ke Bank BRI. Iya, mungkin seperti itu kan untuk UMKM Bu. Itu ada linknya. Pemerintah punya program untuk meminjamkan modal usaha UMKM dan UKM ya Bu ya. Jadi nanti walaupun beliau belum menjadi kepala desa, tapi bisa mengupayakan modal jika memang sudah produknya sudah betul-betul dikantongi. Itu. Kalau mau jalan tentunya kita harus berupaya kan, seperti itu. Nanti yang mengupayakan adalah beliau, gitu. Maksudnya ibu nggak usah susah-susah tinggal, Pak, tolong saya dong, diajukan ke sana. Itu aja nanti. Nah, dengan itu beliau nanti bersedia dengan senang hati untuk memfasilitasi, mengupayakan seperti itu. Dengan kasih jalan dengan bunga yang tidak tinggi kan seperti itu. Karena apa? Kaitannya dengan UMKM untuk masyarakat itu memang ada programnya. Dan BRI ini bisa kerjasama erat dengan Pak Haji, makanya inilah link yang paling mudah. Kalau misalkan nggak ada link ke sana, susah Bu, susah sekali untuk mendapatkan modal. Tapi dengan adanya kedekatan dan kerjasama yang erat dengan Pak Haji, insya Allah nanti akan dipermudahkan. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada sing pantakon.
Nah, jadi tanyakan monggo. Monggo. Pak Haji, jawab. Oh, belajarnya itu. Coba mau berapa kali Pak Haji? Mau berapa kali? Nanti itu bagaimana nanti kan waktunya kadang-kadang Pak Haji juga sibuk. Tentunya kalau ini yang punya hajat itu kan beliau untuk hajat sini. Jadi kalau memang beliaunya waktunya pas lagi tersita untuk hal yang lain, tentunya nanti disepakati melalui informasi dari Pak RW. Itu seperti itu. Hari apa dan tanggal berapa nanti akan ada praktek lagi. Enggak. Masa sekali belum bisa udah kita tinggalkan Bu. Nah nanti kan di sini nanti para ibu-ibu di saat nanti ada pelatihan tolong apa yang dibutuhkan seperti bawa barangkali open apa alat apa gitu nanti tolong ditunjang itu seperti itu karena nanti demonya di sini itu bisa tenang aja makanya kasih usulan masukan jadi bukan kita aja yang memberi masukan barangkali masyarakat atau warga punya apa namanya keterampilan yang sudah yang bisa lain dengan produk yang lain bu kita welcome dan terbuka enggak harus itu tidak ya kan ya nanti kan bisa dibicarakan di itu karena nanti kan berkelompok Bu hanya kelompok ini katakanlah satu contoh ya Ada pabriknya. Ada kan Pabriknya di sini. kantong aja Begitu. Sejak kapan sih ngatur pabriknya di sini? oh biasa kelompoknya beda dengan yang berbeda nggak mungkin kan 5 kelompok cuma satu ekor. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala amin yang telah memberikan kita kesehatan, Amin. rezeki, semuanya, amin kesehatan jasmani, amin rohani dan lainnya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita nanti di akhir hayat kita dipertemukan dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. amin ya Allah. Ini sebetulnya saya pertama terima kasih untuk Ibu Desi sudah sudi rawuh ke tempat yang kayak gini, bapak-bapak. Ini padahal aku sudah pernah lihat, teman nggak kenal lah. Ya karena tadi saya masih bujangan jadi saya jaga diri gitu. Merusak citra bujangan. Ya, terima kasih juga karena sudah rawuh ke sini dan ibu-ibu juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke tempat yang sangat-sangat kayak gini banget. Iya, mungkin ibu-ibu juga rekod ya dari tadi jam berapa acara jam 1 sampai bawa bayi sampai bawa anak-anaknya ke sini. Semangat Ibu. semangat Ya. Untuk ini untuk mencari ilmu juga, mencari ilmu yang insya Allah nanti juga untuk misalnya kalau tadi sebentar lagi kan mau puasa ya. betul Kalau Ibu mau ada nanti puasa saya mau jualan betul gini. itu Nah ini nanti ada dari Ibu Desi mempelajari dari bahannya singkong barangkali saya mau jualan kolak. Kadang saya juga sering kalau lagi kepengen lagi mood ya ini bikin kolak singkong kadang ya macam-macam juga. Ini malah aku lagi mau pengen nyoba kolak singkong tapi yang diparut itu iya pakainya
merah sama santan. Itu mau dicoba. Iya, kalau yang dipotong-potong saya sudah Bu, rasanya enak. Itu di apa ya, gulanya Meski itu kopi dibikin hitam. karamel, terus bukan kolak, Oh, itu. tapi gulanya itu di apa ya, airnya tuh sedikit dimasak apa sih? Makasih Bu. Biar kasih. Dikasih santan, enak itu. Mungkin di desa kita kan belum ada yang namanya UKM, ya, usaha kecil menengah. Nah, di sini memang untuk memberdayakan kan memang harus ada ciri khasnya dulu di desa itu apa, di desa kita itu apa, karena memang di Tonggaran juga memang belum ada. Yang ada itu Mas di Jajaban, Mujair mundur apa Mujair maju. Terus di Bogares juga ada kacang Bogares dan lain sebagainya. UKM itu bukan hanya makanan, itu ada kerajinan tangan atau kerajinan apa. Saya juga pernah ikut kerajinan yang dari sampah. Ya. Tuh, dari plastik kopi. Tuh, ya buat tas. Bisa tersampel. Rumit banget itu. Selain tas itu, terus tikar juga bisa. Baju dari koran, dari apa namanya, dari plastik kopi. Bagus banget. Itu memang rumit dan harus ada ekstra telitinya. Ya. Oh iya. Iya, betul, dari Lompong. Ya. Terus dari apa namanya? Itu pelepah pisang. Kalau kita sangat teliti dan sangat jenius mungkin bisa jadi buat lukisan Souvenir. atau dan lain sebagainya. Masih banyak. Sebetulnya dari bahan sampah juga bisa memperolehkan, kalau bahasa saya itu cuan. Betul. Cuan ya. Duit. Yang penting kita apa ya, punya rasa kreativitas yang tinggi. Iya. Nah, gitu aja. Apalagi iya. Iya, betul. Emang kalau itu sangat banyak banget kalau memang, apalagi kalau kita sering HP. Ini kalau dilihat dari Google atau apa itu mesti banyak. Jangan punya HP, jangan buat ngerumpi. Itu bikin rusak. Maaf ini. Lebih baik digunakan mencari ilmu. Saya bikin buka-buka. Oh iya, saya mau masak ini. Buka di sini. Oh iya, saya mau bikin kerajinan apa. Buka di sini, itu banyak banget. Jadikanlah HP itu media ilmu, jangan media rumpi. Iya, betul. Ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Karena saya belum tahu apa yang harus sampaikan. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, barangkali ada salah kata. Dan nanti tanggal 22 juga akan kita melaksanakan puasa. Saya, keluarga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Desa. Saya buka lagi. Ibu ini semuanya hasil karya nanti UMKM di rumah masing-masing. Bisa nyambi momong bapaknya kalau anaknya biasa mainan. Nyambi momong bapaknya dapat penghasilan. Kadang-kadang bapaknya suka salah megang. Itu udah hal biasa Bu. Karena ekonominya mapan. Dan buat kita ini punya usaha.
namanya apa? Paseduluran mapan berkarya. Kalau sudah namanya paseduluran itu berarti semuanya adalah keluarga dan saudara, sedulur, ya kan? Terus mapan karena perekonomiannya tadi sudah dibekali ilmu, sudah dimodalin, ibu suruh mengerjakan dapat gaji. Berapa itu sistemnya? Bisa borongan, bisa kelompok, bisa harian. Dan selanjutnya, karena itu tadi mapan berkarya, tadi hasil karya ini akan dipraktekkan dengan UMKM. Supaya terus menerus sampai keturunannya kapanpun itu punya ilmu bekal. Dan itu akan menjadi ikon, atau bahasanya itu apa? Selain ikon? Maskot. Tadi yang dibilang, untuk di daerah sono apa namanya Bu? Bogares, terkenalnya apa? Kacang apa? Asin. Kacang asin atau kacang seria gitu ya. Itu dari Bogares. Dan tadi yang apalagi yang tadi Ibu tahu? Di mana lagi? Ada produk usaha apa? Cacaban apa terkenalnya? Mujaher. Ya. Nah, Tonggara tadi Ibu sudah punya program apa ya? Belum punya, maka Ibu nanti harus membuat karya namanya maskot, menjadikan ikon maskot Desa Tonggara tadi yang sudah dikonsep. Akan membuat kerupuk kripsi, Mujair kripsi akan membuat kerupuk yang berasa ikan, dan itu bisa diekspor, bisa dijual ke luar daerah. Maka nanti di supermarket, di mall segala macam itu karya Ibu Tonggara semua. Ternyata di sono saya pas lagi jalan-jalan ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Bogor, biasa saya suka keliling-keliling mencari yang sensasi. Ternyata melihat, ini ternyata produk dari Tonggara sudah sampai Bandung, ya kan? Oh, ini sudah sampai Jakarta, oh ini sudah sampai Surabaya. Nah, itulah akan menjadi terkenal Desa Tonggara. Maka seluruh pejabat akan datang ke Tonggara untuk memberikan modal. Makanya sementara tapi tangan kanan kosong, minta yang terdekat dengan bos kita. Maka dukung dengan program-programnya dari bos kita, karena itu saya yang mengkawal. Dan kalau itu semua saya juga akan mencari investor. Dan kebetulan alhamdulillah bos kita ini sudah ditawarkan dari Bank BRI. Artinya Ibu tinggal nyadong, bos, saya perlu modal biar bapaknya ini di rumah tapi berkarya, ya kan? Tapi ada hasilnya. Oh, dengan apa? Ini nanti UMKM yang akan dijelaskan, diprogramkan untuk bekerja ibu dan bapak bisa di rumah tapi menghasilkan, mencukupi perekonomian keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat, semangat semuanya. Kami ulangi yel-yel tadi. Nah, pelan-pelan dulu ya, biar apa ya? Kepala Desa Tonggara, Bapak Muhammad Subehi. Kalau Bapak Muhammad Subehi ini jadi kepala desa, desanya akan maju, rakyatnya akan makmur, hidupnya subur makmur. Namanya apa itu? Berkah. Jadi yang singkat adalah desanya maju, rakyatnya makmur, hidupnya berkah. Itu titik segala-galanya, terkontrol, semuanya akan masuk konsepnya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Nggak ngantuk kan, Bu? Ih, cakep. Iya. Jadi Kaping Pak agak lucu ya. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan selanjutnya, tapi kalau untuk pinjaman kedua ya sudah pernah. Oh, berarti lebih Oh, mahal. naik, ya. KCE 1%. kalau tak cek di angsuran paling